Halo para maniak film, balik lagi bersama gua Mr. K di Studio 77. Film yang akan Mr. K bahas kali ini berjudul The Dude in Me, yang rilis pada tahun 2019. Apa jadinya jika murid SMA culun yang sering dibully dan bos gangster yang paling ditakuti saling bertukar tubuh? Penasaran? Tenang aja, semua akan kita bahas di film The Dude in Me ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja menuju ke alur cerita. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, seperti biasa kita ngopi dulu. Kalau udah, lanjut. Film ini dimulai ketika bos gangster yang bernama Jang Pan-so sedang pamit untuk berangkat kerja kepada istrinya. Telo, nih nama orang Korea tuh di sini susah-susah coy. Kayaknya gue bakal ganti Jang Pan-so ini dengan sebutan Ujang lah ya, supaya gampang disebut aja. Oke, pekerjaan Ujang ini merupakan pekerjaan kotor dan sadis karena ia merupakan mafia paling ditakuti di kotanya. Suatu ketika Ujang mengutus anak buahnya yang bernama Mancau atau biasa disebut Mansur untuk pergi ke sebuah pabrik dan memaksa pemilik pabrik tersebut untuk menandatangani surat kesepakatan penyerahan lahan kepada mereka. Ya, kalian udah tahu lah ya, resiko apa yang diterima jika berani-beraninya menolak kemauan gangster. Dan benar saja, pada akhirnya surat pun ditandatangani dengan terpaksa oleh si pemilik pabrik. Di tempat lain, Ujang yang sedang menikmati makanannya didatangi oleh pria bernama Tubagus. Terlihat dari obrolan mereka kurang akrab dan berselisih walaupun mereka ini satu organisasi. Ternyata Ujang dan Tubagus ini lagi bersaing memperebutkan warisan tahta dari bos besarnya, yang juga merupakan ayah dari istrinya si Ujang. Ya bisa dibilang mertuanya si Ujang nih. Suatu hari Ujang pergi makan di kedai mie ramen tempat langganan Naruto, dan ia bertemu dengan siswa SMA yang bernama Dong Hyun atau sering dipanggil Naruto. Selesai makan, ternyata si Naruto ini lupa bawa uang. Dan pada akhirnya si ibu pemilik kedai itu menyuruh Ujang untuk membayar makanan Naruto juga. Walaupun agak sedikit kesal, akhirnya si Ujang mau membayarnya. Dan si ibu kedai itu bilang bahwa Ujang bakal dapat hadiah nanti. Scene berganti ke sebuah atap gedung. Di sini terlihat Naruto sedang berusaha mengambil sepatu yang tersangkut di antena. Nampaknya di sini Naruto lagi dibully sama teman-temannya. Tapi naasnya Naruto malah terjatuh dan menimpa Ujang yang sedang ada di bawahnya. Kejadian itu membuat jiwa dan raga mereka bertukar. Jadi Ujang ada di tubuh Naruto, lalu Naruto ada di tubuhnya Ujang yang masih tidak sadarkan diri. Karena kejadian itu, Ujang yang ada di tubuh Naruto pun sangat panik dan ayah Naruto pun datang. Ternyata ayah Naruto ini adalah pemilik pabrik yang dipaksa oleh anak buahnya si Ujang yang tadi di awal film. Ketika berbicara kepada dokter, sang dokter pun mengatakan jika Naruto mengalami lupa ingatan. Padahal seperti yang kita tahu, ia bukan hilang ingatan, melainkan bertukar jiwa karena kecelakaan. Di hari setelahnya, karena ayahnya tahu kalau Naruto ini sering dibully di sekolah, ia mendatangi kepala sekolah untuk bisa mencari tahu siapa yang ngebully. Namun si kepala sekolah tak memberikan kejelasan untuk masalah mereka. Keesokan harinya, saat baru pertama Ujang merasakan sekolah di tubuh Naruto, nampaknya ia akan dibully oleh siswa di sini. Hal itu dikarenakan Ujang membela seorang siswi yang juga dibully di depannya. Ketika ia dibawa ke belakang sekolah dan akan dibully seperti Naruto biasanya, Ujang pun membalikan keadaan.
Ya pantas saja jiwa mafia sadis melawan anak SMA. Ya jelas-jelas tukang bully itu kena imbasnya. Kemudian anak-anak nakal itu membuli teman sebangku Ujang. Tak lama kemudian Ujang pun datang dan mengoplok mereka semua. Ujang juga menyita HP mereka yang terdapat gambar-gambar hasil bulian mereka. Ketika Ujang di rumah, ia iseng buka galeri HP anak-anak tadi. Tanpa sengaja ia menemukan video berisi detik-detik Narto terjatuh akibat dibully di atap. Lalu esok harinya Ujang menghampiri bos anak-anak nakal itu. Ia mengancam jika terjadi lagi, dirinya tidak segan-segan mengoplok mereka semua dan memberi bukti ini kepada polisi. Kemudian di tempat lain, ternyata istri Ujang sedang selingkuh dan tiba-tiba ia didatangi oleh Tubagus. Di sini Tubagus mengajaknya untuk bekerja sama melenyapkan Ujang sehingga ia tak perlu lagi berebut kursi tahta si bos besar mafia. Karena takut dibocorkan perselingkuhannya kepada ayahnya, akhirnya istri Ujang ini setuju dengan kerjasama itu. Pada malam harinya Ujang datang ke apartemen anak buahnya, yaitu Mansur. Awalnya Mansur di sini tidak mengenali Ujang karena ia berada di tubuh Narto. Namun setelah berbincang cukup lama, akhirnya Mansur sadar dan percaya jika itu Ujang. Keesokan harinya Ujang bertemu Ningsih, yaitu wanita yang dibela saat ia dibully di sekolah. Dan tiba-tiba muncul wanita yang menghampiri mereka. Ia bernama Lela dan seketika Ujang tidak asing dengan wajah Lela. Dia teringat bahwa Lela ini adalah kekasih Ujang saat dirinya masih di bangku sekolah. Karena Ujang sangat penasaran dengan hubungan mereka, akhirnya Ujang menyuruh Mansur untuk mengambil rambut Ujang. Dan ia mengambil rambut Ningsih juga dengan cara menjambaknya. Ternyata tujuan Ujang melakukan semua ini untuk tes DNA. Kemudian tes DNA dilakukan. Dan seketika Ujang sangat terkejut jika tes yang ia lakukan berbuah positif, yaitu Ningsih adalah anak kandung Ujang yang telah ia tinggalkan saat masih ada di dalam kandungan Lela. Mengetahui hal itu Ujang tidak terima karena Ningsih sering dibully di sekolah. Ia pun menyuruh Mansur untuk mematahkan kaki anak-anak yang membuli buah hatinya itu. Tapi di sini Mansur menolak karena ia tidak mau berurusan dengan anak di bawah umur. Namun Ujang pun tidak habis akal dengan cara mengajak Ningsih untuk berolahraga, sekaligus mengajari Ningsih cara bela diri agar Ningsih bisa melawan balik saat dirinya dibully. Latihan demi latihan pun mereka jalani. Dan tanpa disangka-sangka perubahan tubuh Narto pun sangat drastis. Kini tubuh Narto seperti atletis, dengan tampang yang berubah drastis layaknya artis. Sepulang sekolah Ujang mampir ke rumah Ningsih. Di sana ia melihat foto-foto masa kecil Ningsih. Ujang pun sedih karena sebagai ayah ia tidak bisa mendampingi putrinya semasa kecil. Dan scene pun berpindah kepada ayah Narto yang pulang bekerja. Tiba-tiba dia dihadang beberapa preman yang ingin menagih hutang dengan cara kekerasan. Sesaat ingin dihabisi, Ujang pun datang dengan niat ingin menolong. Namun karena tak tahu anaknya adalah gangster yang jago bela diri, akhirnya ayahnya itu menghentikan Ujang dan melindunginya. Ujang yang tidak terima mengirim Mansur untuk menghabisi preman-preman itu. Dengan bela diri dan sifat kejamnya, preman-preman itu pun dikoplok dan tak berkutik melawan Mansur. Saat esok harinya di sekolah, Ningsih pun sudah bisa mengatasi anak-anak yang ingin membulinya berkat bela diri yang diajarkan sang ayah. Di tempat lain, Ujang bertemu dengan Lela di kedai miliknya. Namun di sini Ujang terlibat perkelahian dengan beberapa bapak-bapak mesum di sana, karena bapak-bapak ini berani menggoda istri pertamanya itu. Seusai menghabisi mereka, Ujang menjelaskan kepada Lela bahwa di dalam tubuh ini ialah Ujang, suamimu. Lalu Lela pun tidak percaya. Namun berkat obrolan meyakinkan dari Ujang,
Lambat laun Lela mulai percaya. Dan ia marah lantaran Ujang meninggalkan buah hatinya begitu saja di saat ia membutuhkan seorang ayah. Keesokan harinya saat di sekolah, Ningsih diajak menghadiri pesta oleh teman laki-lakinya. Ningsih pun menerima ajakan tersebut. Ningsih akhirnya datang ke pesta itu, dan di sana nampak teman sebangku Ujang. Ia dijadikan pembantu oleh anak-anak nakal di pesta itu. Namun dirinya mendengar percakapan bahwa Ningsih diajak ke pesta itu hanya untuk dimanfaatkan oleh anak-anak di sana. Mendengar hal itu, ia pun langsung memberitahu Ujang, dan terlihat Ujang langsung bergegas datang ke pesta itu. Saat sampai, benar saja Ningsih pun terlihat dibully oleh anak-anak di sana. Namun tak lama kemudian Ujang pun datang. Ujang mengoplok mereka semua dan membawa Ningsih pulang. Lanjut keesokan harinya, Ujang bertemu Mansur, dan Mansur memberitahu Ujang bahwa istri barunya berselingkuh. Ia juga bersekongkol dengan Tubagus untuk melenyapkan Ujang. Akhirnya Ujang meminta Mansur untuk mengirim surat kepada bos besar. Kemudian di scene selanjutnya, Ningsih yang semakin hari dekat dengan Narto kemudian mengatakan cintanya. Namun ia ditolak. Ya jelas aja ditolak, lantaran yang ada di dalam tubuh Narto ini adalah Ujang, ayahnya sendiri. Pada saat malam hari, Tubagus datang ke rumah sakit tempat Narto dirawat. Ia bermaksud untuk membunuh Ujang yang dalam keadaan sekarat di sini. Namun Narto yang ada di dalam tubuh Ujang tiba-tiba terbangun, dan Tubagus yang melihat Ujang sadar itu pun kaget, lalu jatuh dan pingsan di tempat. Dan Narto pun pulang ke rumah lalu merengek kepada ayahnya. Namun ayahnya itu tidak mengenali dirinya. Ya jelas saja bahwa Narto berada di dalam tubuh orang yang usianya sama seperti ayahnya. Tak berlangsung lama Ujang pun datang. Ia menjelaskan apa yang terjadi kepada ayahnya Narto. Ujang pun di sini meminta pertolongan kepada Narto untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Lela. Pada keesokan harinya Ujang datang ke kedai milik Lela. Di saat mereka sedang berbincang, muncullah Tubagus bersama anak buahnya. Lagi-lagi Tubagus datang dengan niat untuk membunuh Ujang. Di awal tampak Ujang bisa mengungguli pertarungan ini, sampai suatu ketika kepala Ujang dipukul oleh Tubagus yang membuat Ujang tumbang, dan akhirnya Tubagus menyandranya. Dan di sini Tubagus belum mengetahui jika yang ia sandra adalah Ujang dan yang sedang bersembunyi adalah Narto. Namun tiba-tiba Lela keluar. Ia mengancam ingin meledakkan tabung gas yang dapat menewaskan mereka semua yang ada di sana. Dan pada akhirnya mereka pun pergi meninggalkan kedai. Kemudian setelah itu Lela pun bisa melihat wajah Ujang kembali setelah sekian lama mereka tak bertemu. Di sini Lela sudah memaafkan Ujang atas semua kesalahan Ujang, dan ia juga melupakan semua hal buruk yang telah terjadi. Lanjut di kediaman, bos besar sudah mengetahui perselingkuhan anaknya setelah ia membaca surat yang dikirim Ujang. Ujang yang ingin menjelaskan semuanya kemudian menemui bos besar itu di kediamannya. Di sini Narto yang berada di tubuh Ujang diberi sebuah pilihan karena ia sudah dianggap oleh sang mertua sebagai lelaki sejati dan mampu mengurus bisnis besar kelompoknya. Ujang diberi sebuah pilihan untuk tetap bersama dia atau semuanya terserah padamu. Di sini Narto di tubuh Ujang pun bercerita bahwa dirinya sudah cukup untuk melupakan keluarganya lagi. Ia menjelaskan bahwa sejauh mana dan seburuk mana dirinya, aku melihat bahwa satu-satunya orang yang bisa mendampingi diriku adalah Lela, istri pertamaku. Dan itulah sebuah keluarga, di mana tempat tinggal untuk aku pulang. Sang mertua yang mendengar itu pun mengerti, dan Ujang pun mulai berhenti menjadi pengurus ketua mafia di kelompok ini.
Nampaknya Naruto ingin Ujang lepas dari dunia buruk ini dan kembali hidup damai bersama keluarganya. Di luar, Ujang menghampiri Naruto dan langsung memeluknya. Ia juga sangat berterima kasih kepada Naruto. Dan dari kejauhan nampaknya mantan istri Ujang ini masih dendam dengan perbincangan tadi. Ia pun melajukan mobilnya untuk menabrak Ujang. Namun Ujang berhasil menyelamatkan Naruto di sini. Dan di detik-detik terakhir saat Ujang sekarat di rumah sakit, ia menjelaskan semuanya terhadap Ningsih, anaknya. Ia meminta maaf bahwa selama ini tidak pernah menemaninya di masa kecil hingga dewasa. Akhirnya Ujang pun pingsan di sini dan disusul Naruto yang juga pingsan. Saat ingin menjalani operasi bedah, Ujang bertemu dengan ibu-ibu yang ia temui di kedai mie. Dan ia mengatakan, "Sekarang jagalah keluargamu baik-baik." Dan scene diakhiri dengan happy ending. Naruto sudah tidak dibully lagi di sekolahnya. Dan keluarga Ujang pun kembali bersatu dengan membuka kedai baru. Dan film pun berakhir. Menurut gua film ini cukup menarik, walaupun mengambil tema yang sudah cukup banyak, yaitu bertukar jiwa. Namun di sini sang sutradara mampu mengemasnya dengan sangat baik, dan ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu jangan asal-asalan raktir orang di kedai mie kalau kita nggak mau bertukar jiwanya dengan orang lain. Di film ini masih untung bertukar jiwanya sama pimpinan gangster, keren gitu. Gimana nanti kalau kita bertukar jiwanya sama mangkok mie-nya gitu, kan aneh banget gitu ya. Ya oke lah, terima kasih untuk yang sudah menonton. Gua Mr. K, sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. See you.